Episode 2101-2105. Bab 2101, Pencarian. Apa yang harus kita lakukan terhadap tetua Qi? Yan Xuehen bertanya dengan cemas ketika dia tiba-tiba melihat biarawati Tao setengah baya yang tidak dia sadari. Meskipun dia tidak melihat apa yang terjadi, tetua Qi telah dipukul hingga pingsan oleh Zuan sejak awal. Begitu dia bangun, dia pasti akan curiga bahwa mereka berdua telah melakukan sesuatu. Aku hanya ingin kau tahu. Bagaimanapun, ini wilayahmu, jawab Zuan sambil tersenyum. Kau akan menyerahkannya padaku, ulang Yan Xuehen, hampir pingsan. Mengapa kamu tidak mau bertanggung jawab sama sekali? Aku bisa mengurusnya jika kau mau. Aku akan menghancurkan mayatnya saja agar tidak ada bukti, kata Zuan. Hal itu tiba-tiba menjadi serius. Jangan, Yan Xuehen berkata cepat-cepat, ekspresinya berubah saat dia menghentikannya. Biarkan aku yang mengurusnya. Bagaimana dia bisa membiarkan sesama anggota sekte terluka karena kepentingan egoisnya sendiri? Penatua Qi perlahan-lahan terbangun, ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Namun, tak lama kemudian, ia mengeluarkan senjatanya untuk bersiap bertempur. Penatua Qi, jangan merasa gugup, sebuah suara dingin dan jernih terdengar dari samping. Ketika tetua Qi mengikuti sumber suara itu, dia melihat Yan Xuehen sedang duduk di sana dan menatapnya. Dia terkejut dan gembira, lalu bertanya, Tuan Sekte, apakah Anda baik-baik saja? Ya, itu semua berkat penyembuhan habis-habisan dari Bupati, kata Yan Xuehen. Ketika mengingat kejadian sebelumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit jari kakinya. Untungnya, dia cukup pandai mengendalikan diri dan tidak menunjukkan perilaku mencurigakan. Tetua Qi menatap Zuan yang tertinggal, lalu dengan cepat meraih Yan Xuehen. Dia diam-diam bertanya, sebagai seorang biarawan, dia tidak melakukan sesuatu yang tidak sopan padamu tadi, kan? Kenangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Yan Xuehen. Apa yang kamu bercanda? Itu bukan sekadar tidak hormat, dia sudah bertindak sejauh itu. Tetap saja, dia menjawab, tentu saja tidak. Setelah itu, pipinya sedikit memanas. Dia tidak pernah berbohong sebelumnya, tetapi sejak dia bertemu iblis kecil itu, dia mulai berbohong lebih banyak lagi. Tetapi dia pingsan begitu kami masuk, tetua Qi secara refleks menundukkan kepalanya untuk memeriksa pakaiannya sendiri sambil berbicara. Kelopokan mata Zuan berkedut saat dia memperhatikannya. Apakah Anda benar-benar khawatir saya akan melakukan sesuatu seperti ini? Teruslah bermimpi. Yan Xuehen menjelaskan dengan singkat, Bupati sudah menjelaskannya sebelumnya, mengatakan bahwa metodenya sangat istimewa dan tidak dapat dilihat oleh orang lain. Alasan dia mengizinkanmu masuk adalah karena dia tidak ingin mempercepat proses penyembuhanku, jadi jangan tersinggung, tetua Qi. Tapi, kata tetua Qi, masih sedikit ragu. Master Sekte yang terlalu cantik, dan Bupati itu tampaknya seorang playboy terkenal. Apakah dia benar-benar tidak akan tergoda? Iklan oleh Pub Future. Yan Xuehen menebak apa yang ada di pikirannya dari ekspresinya dan berkata, apa yang kamu pikirkan? Dia adalah suami Cuyan. Sampai batas tertentu, aku juga tuannya. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan apa yang kamu pikirkan? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia merasa bersalah. Orang-orang di dunia ini memang seperti ini, sangat mementingkan rasa hormat kepada tuan mereka, tetapi orang ini benar-benar berani. Dia hanya tahu bagaimana tidak menghormati seniornya. Penatua Qi terkekeh lega. Benar sekali, meskipun Master Sekte yang cantik, dengan hubungan guru-murid antara dia dan Cuyan, bagaimana mungkin Bupati berani melakukan apapun? Bahkan dengan mundur 1000 langkah, dengan berasumsi sang Bupati melakukan sesuatu yang tidak termaafkan dan tidak bermoral, apakah karakter Sekte Master Yan yang tidak ternoda merupakan sesuatu yang harus saya ragukan? Kepribadiannya yang dingin dan acuh tak acuh membuat dia bahkan tidak memberi waktu pada Zhao Han. Jika memang ada sesuatu, apakah dia bisa terus menunjukkan ekspresi alami seperti itu? Tampaknya kita seperti orang berpikiran picik tentang seorang pria terhormat. Dia membungkuk hormat kepada Zuan. Terima kasih banyak telah menyelamatkan ketua sekte kami, Bupati. Zuan menghela napas dan berkata, tidak apa-apa asalkan aku tidak dikira sebagai iblis nafsu. Penatua Qi merasa semakin bersalah saat dia berkata, kamilah yang terlalu tidak fleksibel. Yan Xuehen melotot ke arah Zuan.
Meski begitu, menurutku itu tidak terlalu jauh. Orang ini sama sekali tidak mengedipkan mata saat berbohong. Penatua Ming dan yang lainnya benar-benar khawatir dan cemas saat menunggu di luar, jadi saya akan keluar untuk berbicara dengan mereka terlebih dahulu, saran Penatua Qi. Ayo kita pergi bersama. Kita membuat semua orang khawatir, kata Yan Suehen, tetapi begitu dia melangkah, ekspresinya sedikit berubah. Dia segera menggunakan Qi untuk menahan sesuatu. Hidung tetua Qi tiba-tiba berkedut. Yan Suehen terkejut dan bertanya, ada apa? Saya tidak bisa menahan perasaan seolah-olah ada bau aneh, tetapi sekarang saya tidak bisa menciumnya lagi. Mungkin itu hanya imajinasi saya, kata Penatua Qi dengan nada meminta maaf. Wajah Yan Suehen memanas hingga dia benar-benar ingin merangkak ke dalam lubang dan bersembunyi selamanya. Untungnya, Zuan telah menggunakan keterampilan tertentu untuk menghilangkan bau yang tidak jelas itu sebelum Penatua Qi bangun, tetapi dia tidak menyangka masih ada sedikit yang tersisa. Pintu rumah itu terbuka dengan cepat. Ketika mereka mendengar berita itu, banyak orang di luar bergegas menghampiri. Ketika mereka melihat Yan Suehen masih semurni dan sesempurna biasanya, mereka sangat gembira dan berseru, "Ketua Sekte, apakah Anda sudah pulih?" Ekspresi takjub muncul di mata banyak orang. Meskipun mereka telah melihatnya berkali-kali, selalu ada pengalaman berbeda setiap kali mereka melihat pemimpin sekte itu lagi. Dia bahkan tampak sedikit lebih cerah dari biasanya. Dewi yang jauh dan terpencil di awan itu sekarang tampak membawa sedikit lebih banyak kecantikan duniawi. Yan Suehen menyuarakan konfirmasinya. Itu berkat metode rahasia yang hanya diketahui Bupati. Iklan oleh Pub Future. Semua orang dari Sekte Giok Putih membungkuk kepada Zuan. Terima kasih banyak, Bupati. Penatua Ming menggunakan kesempatan itu untuk bertanya secara diam-diam, Penatua Qi, apakah ada sesuatu yang aneh yang terjadi di dalam? Tidak ada. Tetua Qi ragu-ragu apakah harus mengatakan yang sebenarnya, tetapi setelah memikirkannya, meskipun semua orang di sekte mempercayai penilaian ketua sekte, jika berita tentang hal seperti itu tersebar, siapa yang tahu apa yang akan dipikirkan orang lain. Dengan begitu, reputasi ketua sekte mereka tidak hanya akan rusak, bahkan sekte Giok Putih sendiri akan terlibat. Karena itu, dia memutuskan lebih baik tidak mengatakan apapun. Ketika mendengar jawabannya, Penatua Ming menghela napas lega. Semua orang terlalu sopan. Master Sekte Yan adalah guru Cuyan dan teman baikku. Baik untuk alasan pribadi maupun publik, sudah sepantasnya aku menyelamatkannya, kata Zuan sambil berdiri di belakang Yan Suehen dan diam-diam memegang tangannya. Yan Suehen ingin menarik tangannya kembali, tetapi dia tidak bisa. Dia juga tidak bisa mengerahkan terlalu banyak kekuatan di depan begitu banyak orang, dan hanya bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Meski begitu, wajahnya benar-benar memanas. Orang ini sama sekali tidak takut pada apapun. Setelah itu, Sekte Giok Putih ingin mengadakan pesta untuk berterima kasih kepada Zuan, tetapi Zuan sedang tidak berminat. Yan Suehen juga bukan tipe orang yang suka beraktivitas, jadi mereka memutuskan untuk tidak mengadakan acara seperti itu pada akhirnya. Sebuah halaman terpisah disiapkan di dekat puncak utama. Letaknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal Yan Suehen. Yan Suehen sudah sepenuhnya terjaga dan baik-baik saja, jadi mereka tentu saja tidak perlu khawatir tentang apapun. Zuan memanggil Yan Suehen dan para tetua lainnya dari Sekte Giok Putih untuk menanyakan tentang ruang bawah tanah rahasia mereka. Ia ingin mengetahui penyebab hilangnya Cuyan. Ini adalah penjara rahasia yang kami warisi dan telah kami wariskan selama ribuan tahun. Tampaknya penjara ini sudah ada bahkan sebelum Sekte Giok Putih didirikan. Energi alami di dalamnya sangat kaya dan melimpah, dan ada berbagai macam bunga dan tanaman herbal yang jarang terlihat di dalamnya. Menyebutnya sebagai surga bukanlah hal yang berlebihan, kata Penatua Ming. Namun, dia mengerutkan kening dan melanjutkan, selain itu, setelah ribuan tahun penjelajahan, kami tidak menemukan bahaya apapun di sana, namun hal semacam ini terjadi. Sungguh aneh. Sebagian besar ruang bawah tanah rahasia di dunia adalah peninggalan kuno. Meskipun peninggalan ini mengandung peluang, namun juga mengandung bahaya. Mungkinkah ruang bawah tanah rahasiamu ini adalah salah satu peninggalan kuno itu? Tanya Zuan dengan bingung. Yan Suehen menggelengkan kepalanya dan berkata,
penjara bawah tanah rahasia kita bukanlah salah satu peninggalan bersejarah, dan lebih seperti dunianya sendiri. Seperti negeri dongeng yang mistis. Apa sebenarnya yang ada di dalam ruang bawah tanah rahasia itu? Bisakah kau menjelaskannya lebih rinci? Zuan melanjutkan. Ia ingin melihat apakah ia bisa menemukan petunjuk. Penatua Ming dan yang lainnya ragu-ragu, jadi Yan Suehen memutuskan untuk memimpin. Ruang bawah tanah rahasia ini awalnya adalah rahasia sekte giok putih kita, tetapi karena ruang bawah tanah rahasia itu sudah hancur, tidak ada salahnya memberi tahu Bupati. Sebenarnya, sekte giok putih kami dibentuk berdasarkan ruang bawah tanah rahasia. Seluruh ruang bawah tanah rahasia terletak di langit, dan banyak puncak menjulang ke awan. Setiap puncak dihubungkan oleh awan di antara mereka yang berfungsi sebagai tangga. Setiap puncak memiliki sifat unsur yang berbeda. Para kultivator yang masuk sering kali berkultivasi di puncak dengan unsur yang paling sesuai dengan diri mereka sendiri. Dengan melakukan hal itu, mereka dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Temukan bab baru di n0vl.com. Dan puncak yang dipilih Cuyan adalah puncak elemen es. Dulu aku pernah berkultivasi di sana, jadi aku tidak tahu mengapa ini terjadi sekarang. Zuan bertanya dengan serius, apakah kamu sudah mencari di seluruh ruang bawah tanah rahasia? Bagaimana dengan dunia di bawah awan? Sepertinya tidak ada apapun di bawah awan, sebaliknya, yang ada hanyalah jurang tak berujung. Dulu ada seorang senior yang turun untuk menyelidiki, tetapi dia dikirim kembali dengan paksa tidak lama setelah dia turun. Sepertinya itu adalah mekanisme pengaman yang dimiliki ruang bawah tanah rahasia untuk melindungi para kultivator, jawab Yan Suehen. Selain itu, dengan kultivasi Cuyan, dia tidak akan pernah jatuh begitu saja secara tidak sengaja. Zuan mulai berpikir sendiri. Cuyan selalu baik-baik saja saat dia masuk sebelumnya, jadi mengapa kali ini berbeda? Hal pertama yang dia pikirkan adalah invasi monster asing. Mungkinkah semacam pembatasan telah diaktifkan? Namun, tanah yang disegel itu sangat jauh dari sekte giok putih, dan dilihat dari cara orang-orang ini menggambarkan situasinya, sepertinya tidak ada hal aneh yang terjadi. Apakah invasi monster benar-benar akan memengaruhi tempat ini? Mungkinkah ini hasil dari beberapa transformasi yang terjadi dalam diri Cuyan sendiri? Dia telah mempelajari beberapa hal dari ruang bawah tanah rahasia Tao. Namun, itu mungkin tidak ada hubungannya dengan ciuman sang dewi. Mungkinkah itu Icelotus dari dunia murni? Dia bertanya, mungkinkah benar-benar tidak ada bangunan atau benda-benda seperti ukiran batu di ruang bawah tanah rahasia itu? Semuanya alami, atau adakah hal-hal yang menonjol? Yan Suehen ragu-ragu sebelum berkata, sekarang setelah kamu menyebutkannya, ada sesuatu. Aku ingin tahu apakah itu ada hubungannya. Bab 2102, Piring Giok Alam. Ketua Sekte, kata para tetua dengan gugup, seolah-olah mereka mencoba memberi isyarat sesuatu padanya. Yan Suehen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak apa-apa. Dengan pelatihan Bupati saat ini, dia tidak akan menginginkan harta karun rahasia kita. Kemudian, dia menatap Zuan dan melanjutkan, namun, masalah ini terkait dengan kemakmuran dan kemajuan sekte giok putih, jadi saya harap Bupati tidak akan membicarakannya dengan orang lain. Ketika dia melihat betapa seriusnya dia, Zuan juga menjadi serius ketika dia berkata, aku mengerti. Yan Suehen kini mulai menjelaskan, jika kita hendak membicarakan sesuatu di ruang bawah tanah rahasia sekte giok putih yang sesuai dengan deskripsi yang baru saja kau sampaikan, satu-satunya hal yang sesuai adalah batu giok tertentu. Batu giok, Zuan mengulanginya, tercengang. Sebenarnya, batu ini bukan batu giok, melainkan batu raksasa di puncak tertinggi ruang bawah tanah rahasia. Namun, bahannya istimewa dan tampak seolah-olah seluruhnya terbuat dari batu giok. Permukaannya sangat mengilap sehingga Anda dapat melihat pantulan diri Anda di dalamnya, jelas Yan Suehen. Sesuatu yang bisa berada di puncak tertinggi ruang bawah tanah rahasia sekte giok putih jelas bukan batu giok biasa, kata Zuan sambil mendesah. Benar sekali, batu giok itu memang istimewa. Ekspresi penuh gairah yang langka muncul di wajah Yan Suehen saat dia menjelaskan, gambar-gambar istimewa tertentu sering muncul di batu giok itu, tetapi itu bukanlah pantulan dari tempat manapun di ruang bawah tanah rahasia, juga bukan tempat-tempat yang pernah kita lihat di dunia luar. Konon,
batu giok itu memantulkan pemandangan alam abadi. Alam abadi, Zuan mengulanginya sambil duduk. Tiba-tiba dia menjadi lebih tertarik. Benar sekali, kata Yan Suehen sambil mengangguk. Diperingatkan bahwa bertahun-tahun yang lalu, para senior di sekte itu melihat seorang abadi melakukan tarian pedang di dalam. Teknik pedang sekte giok putih disingkirkan dari tempat kejadian itu. Tarian pedang abadi, tanya Zuan, tercengang. Mengapa kedengarannya begitu familiar? Apakah kalian semua pernah melihatnya sendiri? Semua orang dari sekte giok putih menggelengkan kepala. Yan Suehen menjawab, kami hanya melihat beberapa catatan dari teks kuno yang ditinggalkan oleh para sekte senior. Kami belum pernah melihatnya secara langsung, tetapi tidak ada cara untuk menyamai keterampilan pedang yang diwariskan. Misalnya, pedang kepingan salju milikku berasal dari tarian pedang abadi batu giok itu. Zuan bertanya dengan serius, mungkinkah seorang senior dari sekte giok putih meminjam nama abadi untuk tekniknya? Ketika mereka mendengarnya, banyak tetua menunjukkan ketidakpuasan. Yan Suehen menjelaskan, tidak ada alasan bagi para senior sekte giok putih untuk melakukan hal seperti itu. Selain itu, meskipun tidak ada yang pernah melihat tarian pedang abadi di batu giok, ada beberapa adegan lain. Sepanjang sejarah, ada individu berbakat yang memperoleh pencerahan melalui batu giok dan menciptakan teknik sendiri sebagai hasilnya. Misalnya, kakak senior, Li yang kamu temui. Pedang abadi miliknya berasal dari beberapa pemandangan yang dia cintai dari batu giok yang memberinya pencerahan tiba-tiba. Teknik pedang yang pernah digunakan Li Changsheng di masa lalu muncul di benak Zuan. Setiap kali pedang itu muncul, istana ilusi muncul di langit. Gaya istana itu membawa aura ketuhanan yang tampak terpisah dari dunia sekuler. Memang sangat berbeda, rupanya batu giok ini istimewa. Mungkinkah batu giok itu merupakan jalan menuju ruang bawah tanah rahasia lainnya? Tanya Zuan. Yan Suehen menggelengkan kepalanya dan berkata, banyak senior dari sekte giok putih telah mempelajari batu giok itu untuk mengungkap misterinya selama ribuan tahun, tetapi mereka tidak pernah menemukan apapun. Tidak ada gelombang elemen spasial yang terdeteksi. Selain beberapa pemandangan misterius yang muncul setiap tahun pada hari-hari tertentu, tidak ada hal istimewa lainnya tentangnya. Zuan berpikir dalam hati bahwa tidak ada yang tampak menonjol pada periode ketika Cucuyan menghilang. Dia bertanya, lalu di mana batu giok itu sekarang? Yan Suehen secara refleks melirik ke arah tetua Ming. Ia menjawab, ketua sekte sedang sibuk mencari keberadaan Cuyan dan tidak mengetahuinya, tetapi batu giok itu sebenarnya sudah hilang. Apa? Bahkan Yan Suehen pun terkejut sekarang. Ketika ruang bawah tanah rahasia itu berubah, aku lebih khawatir tentang batu giok abadi itu. Bagaimanapun, kemakmuran sekte giok putih sebagian besar bergantung padanya. Aku ingin melihat apakah aku bisa mengatur formasi pelindung di sekitarnya, tetapi ketika aku tiba di puncak gunung, aku terkejut menemukan bahwa batu giok itu telah menghilang tanpa jejak, kata tetua Ming. Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang sesuatu yang begitu penting sebelumnya? Kata Yan Suehen, merasa sedikit cemas. Iklan oleh Pub Future. Pada saat itu, ketua sekte sedang mencari Cuyan dengan panik dan dia sama sekali tidak berminat untuk memperhatikan hal-hal ini, kata tetua Ming sambil mendesah. Pada saat itu, saya menghubungi penatua lainnya untuk mencari batu giok abadi, tetapi kami tidak menemukan apapun. Kami bahkan menduga bahwa batu giok itu mungkin jatuh dari awan ketika seluruh ruang di bawah tanah rahasia berubah. Masalah ini terlalu penting, jadi kami telah menyelidikinya sejak saat itu. Kami khawatir informasi itu akan bocor dan menyebabkan kekhawatiran di antara para siswa. Namun, sekarang setelah kami mulai membahas berbagai hal, tampaknya hilangnya batu giok itu terkait dengan hilangnya Cuyan. Namun, selama bertahun-tahun ini, tidak pernah ada masalah dengan batu giok itu. Yan Suehen berkata dengan sedikit linglung. Batu giok itu terlalu penting dan terlalu misterius. Meskipun mereka sekarang tahu bahwa itu mungkin terkait dengan hilangnya Cuyan, dia tidak tahu harus berbuat apa. Kelompok itu berdiskusi cukup lama, tetapi mereka tidak dapat mencapai kesimpulan yang berguna. Selain itu, hari sudah gelap, jadi mereka memutuskan untuk berpisah untuk sementara waktu. Ketika melihat Yan Suehen yang kebingungan, Zuan mencoba menghiburnya dengan berkata, tidak juga, kita sekarang tahu alasan hilangnya Cuyan, jadi kita tidak sepenuhnya tidak punya petunjuk lagi.
Luka seriusmu baru saja mulai pulih, jadi sebaiknya kau kembali dan beristirahat dulu. Yan Suehen memang merasa sangat lelah. Ketika mendengarnya, dia pun menyatakan persetujuannya. Kamu juga sudah bekerja keras, jadi cobalah untuk beristirahat dengan cukup. Setelah dia mengatakan itu, pipinya memanas dan dia buru-buru menambahkan, bukan itu yang kumaksud. Aku bilang kamu pasti lelah karena perjalananmu ke sini. Zuan tidak bisa menahan senyum, lalu menjawab, aku tidak mengatakan apa-apa. Apa yang sedang kamu pikirkan? Yan Suehen bahkan tidak berani menatapnya. Dia dengan rasa bersalah mengangkat gaunnya dan melarikan diri. Ketika dia pergi, Zuan menyingkirkan senyumnya. Setelah memasang beberapa formasi yang mengisolasinya dari dunia luar, dia mengeluarkan pedang Taie dan bertanya, Kakak Permaisuri, apakah kamu di sana? Ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Sudah kubilang panggil aku Tuan, kata Mili sambil memperlihatkan sedikit warna merah. Matanya yang anggun dan indah sangat mempesona. Saat melihat Mili berbaring, Zuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil mendesak keheranan, mengapa kamu selalu menyukai posisi tidur seperti ini? Tidak ada cara lain. Siapakah aku yang berada dalam wujud jiwa ini? Aku hanya bisa menghemat energi sebanyak mungkin, kata Mili sambil berbaring di tempat tidur sambil menopang kepalanya dengan satu tangan. Bagian pergelangan tangan yang terbuka memancarkan cahaya lembut. Zuan berkata dengan serius, kita masih membutuhkan satu bahan terakhir untuk merekonstruksi tubuhmu. Aku pasti akan berusaha keras untuk menemukanmu. Kurasa kau juga punya hati nurani. Tapi, sebaiknya kau fokus menyelamatkan kedua kekasih kecilmu itu dulu. Dalam situasiku, tidak akan terlalu jadi masalah jika terjadi sehari lebih awal atau sehari lebih lambat, kata Mili, meski sedikit senyum hangat muncul di wajahnya. Kakak mendengar pembicaraan kita sebelumnya, kan? Apakah pelabuhan Cuyan dibawa pergi oleh batu giok itu? Apakah kamu tahu asal-usul batu giok itu? Zuan bertanya dengan gugup. Di antara semua orang yang dikenalnya, orang yang memiliki pengetahuan paling mendalam dan mendalam tidak lain adalah Mili. Entah mengapa, secara tidak sadar dia merasa bisa mempelajari sesuatu darinya. Ketika dia mendengar apa yang dikatakannya, ekspresi Mili menjadi serius. Ada sedikit keraguan di wajahnya, tetapi pada akhirnya, dia berkata, aku tahu bahwa kedua wanita muda itu sangat penting bagimu. Terserahlah, aku punya beberapa tebakan mengenai batu giok itu, tetapi banyak ingatanku yang dalam keadaan tersegel. Aku ingin kamu memberiku cukup poin amarah sehingga aku dapat membuka sebagian dan melihatnya. Novel Laates di NOVLB.com. Zuan mengira dia akan berbicara dengan teka-teki lagi dan tidak menyangka dia akan mengatakan itu, jadi dia sangat senang dan terkejut. Dia bertanya, poin kemarahan dapat membuka segel ingatanmu. Berapa banyak yang kamu butuhkan? Terlalu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, jadi dia tidak punya waktu untuk mengundi. Dia sudah mengumpulkan 511.340 poin rage. Titik amarah adalah bentuk kekuatan jiwa yang dihasilkan saat emosi makhluk hidup paling kuat. Itu adalah jenis kekuatan yang bahkan lebih tinggi dari ki alami dunia. Begitu kau mencapai level yang lebih tinggi, kau akan mengerti kegunaannya yang sebenarnya, jawab Mili. Saat ini aku dalam bentuk jiwa, jadi titik amarah yang terkumpul sangat cocok untuk mengisi ulang kekuatanku. Tentu saja, tapi bagaimana caraku memberikannya padamu? Zuan bertanya dengan bingung. Kamu hanya perlu setuju, kata Mili, lalu tiba-tiba menutup matanya. Zuan langsung merasakan poin amarahnya turun menjadi 0. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Meskipun mereka berdua telah menandatangani kontrak jiwa dan sudah seperti satu keluarga setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, dia masih terkejut ketika melihat bahwa Zuan dapat langsung mengambil poin amarah dari sistem keyboardnya. Iklan oleh Pub Future. Wanita ini menjadi semakin misterius. Dia bahkan bisa terhubung dengan sistem keyboard. Bagaimana dia melakukannya? Tidak perlu bagimu untuk merasa terkejut. Kamu akan tahu nanti. Yang perlu kamu ketahui adalah aku tidak akan menyakitimu, kata Mili. Dia jelas tidak tampak ingin menjelaskan lebih jauh. Ngomong-ngomong, jumlah poin amarah ini masih jauh dari cukup. Ingatlah bahwa kamu masih berutang banyak padaku dan kamu harus membayarnya kembali. Berapa sebenarnya utangku padamu? Saya akan memberi tahu Anda setelah Anda membayar lunas. Petik 2. Petik 2.
Tetap saja, karena informasi itu terkait dengan penyelamatan Cuyan, Zuan tidak khawatir tentang itu dan berkata, cepat dan katakan padaku apa yang terjadi. Millie memejamkan matanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Beberapa saat kemudian, dia perlahan membuka matanya dan berkata, dilihat dari deskripsi batu giok dari orang-orang sekte giok putih, jika kita menghubungkannya dengan masalah hilangnya Cucuyan, batu giok itu mungkin adalah piring giok alam yang legendaris. Piring giok alam, Zuan mengulanginya. Dia tidak bisa tidak merasa bahwa nama itu agak familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya dari mitos dunia sebelumnya. Piring giok alam adalah harta karun yang telah ada sejak terbentuknya kekacauan purba. Ia mencatat 3.000 dao agung dan dikabarkan memiliki kekuatan dahsyat untuk menjelajah waktu dan mengubah segalanya. Ada banyak dunia yang memiliki legenda seputar keberadaannya, kata Millie perlahan. Zuan tercengang. Jadi, hal-hal dari legenda itu benar-benar nyata. Tentu saja, Natur Jade Plate di ruang bawah tanah rahasia Sekte White Jade jelas bukan yang utuh. Dunia ini tidak mungkin bisa menahan kekuatan Natur Jade Plate, apalagi satu ruang bawah tanah rahasia yang remeh, jelas Millie. Saya percaya bahwa ini seharusnya hanya sebagian kecil dari Natur Jade Plate yang asli. Karena piring giok alam begitu kuat, bagaimana mungkin piring itu hancur? Zuan bertanya sambil mengerutkan kening. Dia hanya merasa bahwa hal seperti itu tidak terbayangkan. Adapun siapa yang menghancurkan harta karun kekacauan purba tersebut, itu tidak diketahui. Mungkin tidak ada seorang pun yang tersisa di alam semesta yang mengetahuinya, kata Millie sambil menggelengkan kepalanya. Tapi batu giok itu baik-baik saja selama ribuan tahun. Cuyan baik-baik saja ketika dia berkultivasi di sana di masa lalu. Mengapa sesuatu terjadi kali ini? Zuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah kau lupa bahwa Cuyan memperoleh niat Icelotus dunia murni dari ruang bawah tanah rahasia Tao? Millie menjawab sambil menatapnya. Apakah ada masalah? Tanya Zuan. Ia sudah menduga bahwa hal itu ada hubungannya dengan itu, tetapi belum ada cukup informasi untuk mencapai kesimpulan. Icelotus dari Purewald adalah benda yang bahkan lebih bermutu dari yang kau kira, kata Millie. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melanjutkan, aku akan menjelaskannya seperti ini. Di antara surga dan alam yang tak terhitung jumlahnya, makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah mencari akar kosmos. Ada yang mengatakan bahwa ketika kekacauan purba terbentuk, seluruh alam semesta terbentuk dari satu lotus. Zuan terkejut dan bertanya, jangan bilang kalau itu bukan yang lain, melainkan Icelotus dari dunia murni. Tidak berlebihan, kata Millie sambil tersenyum. Namun, Icelotus dunia murni dan teratai pertama dari pembentukan kekacauan primal memiliki beberapa hubungan. Selain itu, piring giok alam juga merupakan harta bawaan dari kekacauan primal, sehingga keduanya dapat saling beresonansi. Itu menjelaskan mengapa batu giok itu baik-baik saja selama ribuan tahun, tetapi begitu Cuyan memperoleh niat Icelotus dari dunia murni, sesuatu akhirnya terjadi. Seharusnya kedua harta karun itu merasakan keberadaan satu sama lain, yang mengaktifkan fungsi Natur Jade Plate. Meskipun itu hanya sebuah fragmen, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh ruang bawah tanah rahasia. Zuan merasa khawatir, lalu berkata, bahkan ruang bawah tanah rahasia itu pun hancur, jadi bukankah itu berarti Cuyan? Saat ini, kamu tidak bisa berpikir jernih karena kekhawatiranmu. Tidakkah kamu melihat Putri Salju? Millie menjawab, memutar matanya. Jelas bahwa dia mengaktifkan plat giok alam untuk melakukan perjalanan melalui ruang waktu dan memasuki garis waktu lain. Zuan kini semakin bingung, bertanya, sudahkah ada perjalanan waktu di dunia ini? Semua ilmu pengetahuan yang ia peroleh dari dunia sebelumnya telah mengajarkannya bahwa waktu tidak dapat diputar balik. Bahkan di dunia yang penuh dengan keajaiban, ia belum pernah mendengar ada orang yang melakukan perjalanan menembus waktu. Meskipun persyaratannya sangat ketat, itu mungkin dilakukan dalam beberapa situasi tertentu. Millie menjawab, lalu tampak memikirkan sesuatu. Matanya bersinar dengan ekspresi cemerlang. Bab 2103, Hukum Waktu dan Ruang. Zuan masih sangat bingung, bertanya, namun, jika kamu bepergian melalui ruang waktu, bukankah itu berarti kamu dapat mengubah sejarah? Mungkin akan ada lebih banyak paradoks teoritis. Bukankah dunia ini akan runtuh?
Bagaimana sejarah bisa berubah semudah itu? Hukum alam dalam sungai waktu mungkin adalah hukum yang paling misterius dan paling sulit dipahami. Ada banyak sekali tabu yang terkait dengannya. Misalnya, jika kamu mencoba mengubah bagian-bagian sejarah yang sudah diketahui semua orang, tidak peduli seberapa hebatnya dirimu, kamu akan tetap terhapus oleh hukum waktu, jawab Millie, tampak menikmati penampilannya seperti murid yang tercengang saat dia menjelaskan dengan sabar. Dia melanjutkan, selain bagian-bagian sejarah yang terkenal, kamu juga tidak dapat mengubah apapun yang berhubungan dengan dirimu sendiri. Jika kamu membuat kekacauan pada waktunya, kamu akan disingkirkan oleh hukum-hukumnya. Kamu bahkan tidak bisa mengubah hal-hal yang terjadi pada dirimu sendiri. Zuan bertanya sambil mengerutkan kening. Benar sekali. Satu-satunya alasan mengapa Anda masih di sana adalah karena hal-hal yang terjadi padanya di masa lalu. Jika hal-hal itu menghilang, dasar keberadaanmu akan cacat. Hukum waktu akan kacau, dan hukum itu akan mencoba menghapusmu. Anomali itu, jelas Millie. Selain itu, ada aturan lain yang kuat dalam hukum waktu. Dua contoh dirimu pada saat yang sama tidak dapat bertemu dengan orang lain. Jika tidak, hukum waktu akan menghapus penjelajahan waktu, dan bahkan mungkin menghapus kedua individu itu. Zuan mengangguk. Itu tidak terlalu sulit untuk dipahami. Jika beberapa versi dirimu muncul pada saat yang sama, hanya memikirkannya saja sudah menakutkan. Dia ingat bagaimana meskipun Cuyan dan Putri Salju ada di garis waktu yang sama, mereka berada dalam kondisi yang berbeda, dan tidak pernah bertemu satu sama lain. Itulah cara mereka terhindar dari eliminasi oleh hukum waktu. Mengenai kehancuran dunia yang kau bicarakan, kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Meskipun ada beberapa makhluk yang tak terbayangkan di alam semesta, hampir tidak ada dari mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ribuan kilometer, jadi mereka semua bergantung pada beberapa harta karun khusus untuk melakukannya. Sementara itu, semua harta karun ini adalah hal-hal yang telah ada sejak sebelum terbentuknya kekacauan kuno, jadi semuanya langka dan berharga, tambah Millie. Zuan bertanya dengan serius, tetapi semakin kuat makhluk itu, semakin mudah bagi mereka untuk mengumpulkan harta karun itu, bukan? Misalnya, yang muncul setelah persembahan tari terhadap alam semesta. Aku tidak percaya ada orang yang bisa merebut benda-benda itu sebelum dia. Millie menggelengkan kepalanya dan berkata, harta karun pada level itu bukanlah hal yang bisa kau lawan hanya dengan mengandalkan kekuatan. Yang terpenting adalah keberuntungan. Bukan hanya orang yang memilih harta karun juga memilih orangnya. Hanya jika kamu berbagi takdirmu dengannya, kamu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Jika tidak ada karma di antara kamu, tidak peduli seberapa kuat dirimu, harta karun itu pun tidak akan muncul, dan kamu tidak akan bisa mendapatkannya. Contohnya, fragmen plat giok alam milik Sekte Giok Putih. Ada begitu banyak senior yang jauh lebih kuat daripada Cuyan yang telah memeriksanya, tetapi mereka tidak memperoleh apapun. Namun, ketika Cuyan bersentuhan dengannya, benda itu aktif, menunjukkan bahwa dia memiliki kesamaan dengan harta karun itu. Zuan menghela napas dan berkata, aku lebih suka kalau dia tidak memiliki ketertarikan seperti itu. Kamu tidak boleh berpikir seperti itu. Ini mungkin tampak seperti bencana bagi matamu, tetapi jika kau melihat dari sudut pandang masa depan, ini mungkin merupakan kesempatan luar biasa baginya. Dia mungkin benar-benar bersyukur atas kesempatan ini, kata Millie dengan suara lembut saat merasakan suasana hatinya yang muram. Zuan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya, dan berkata, aku tidak menyangka kamu adalah seseorang yang dapat menghibur orang lain. Namun, kata-katanya memang cukup memperbaiki suasana hati. Saat melihat ekspresinya yang berubah, Millie tertawa dan menjawab, saya hanya mengatakan kebenaran. Iklan oleh Pub Future. Zuan kemudian bertanya, tetapi setelah berlalunya tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak mungkin makhluk-makhluk yang paling kuat tidak akan menemukan satupun harta karun jenis ini, bukan? Selama salah satu dari mereka menemukan, bukankah itu akan dengan mudah menyebabkan runtuhnya garis waktu? Tidak banyak harta karun yang dapat ditemukan sejak awal, jadi wajar saja jika mereka tidak menemukannya. Selain itu, bahkan jika mereka menemukannya, mereka tidak akan dapat menggunakannya, jawab Millie. Kenapa? Jawab Zuan dengan heran. Saya tidak menyangka akan mendengar jawaban itu. Itu karena mereka kuat, terlalu kuat.
Ekspresi Millie menjadi serius saat dia melanjutkan, mereka kuat sampai-sampai semua yang mereka katakan dan lakukan menjadi sejarah. Mereka melibatkan terlalu banyak orang dan hal, dan karma yang menjadi tanggungan mereka terlalu besar. Jika mereka mengubah waktunya, mereka bahkan tidak akan bisa bergerak dengan tenang dan pasti akan menyebabkan garis waktu menjadi sangat kacau, yang akan membunuh mereka sebagai akibatnya. Zuan mengangguk seolah-olah dia akhirnya mengerti sedikit. Dia mulai berpikir sendiri. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berkata, jika sejarah ditakdirkan untuk tidak dapat diubah, apa makna yang tersisa dalam perjalanan mengubah waktu? Dengan lambaian tangan Millie, sebuah benda seperti buku muncul di tangannya. Dia bertanya, menurutmu, benda ini seperti apa? Zuan melihatnya dan berkata, itu adalah catatan sejarah dinasti Meng. Millie membalik-balik buku itu sambil menjawab, dinasti Meng tidak berdiri selama itu, tetapi memang berdiri selama lebih dari 1 abad. Banyak sekali orang dan peristiwa yang muncul selama periode itu, dan ada jutaan orang di bawah kekuasaan mereka, namun semuanya itu hanya menghasilkan satu buku sejarah yang hanya terdiri dari beberapa ratus ribu kata. Buku ini mencatat kehidupan ratusan orang dan berbagai peristiwa besar. Apakah alur buku ini dapat mencakup semua yang terjadi di dinasti Meng? Tentu saja tidak, jawab Zuan, tercengang. Dia menambahkan perlahan, kau mengatakan itu. Benar sekali, kata Millie sambil mengangguk. Buku-buku sejarah yang katanya hanya mampu mencatat beberapa peristiwa besar. Lebih jauh lagi, bahkan peristiwa-peristiwa besar ini seringkali hanya mencatat beberapa karma. Ada banyak bagian dari proses yang tidak jelas. Sama seperti kosmos yang tak terbatas, hal-hal yang tercatat seperti bintang-bintang yang bersinar di langit. Hal-hal yang tidak tercatat seperti kekosongan gelap yang tersisa. Apakah di panggung ada lebih banyak bintang yang bersinar, atau lebih banyak udara gelap? Tentu saja tintanya gelap. Senyum muncul di wajah Zuan. Saat ini dia kurang mengerti apa yang dikatakan Millie. Millie mengangguk puas, berkata, alasan mengapa makhluk-makhluk yang terlalu kuat tidak dapat melakukan perjalanan melalui ruang waktu adalah karena mereka adalah bintang-bintang itu sendiri. Mereka tidak dapat menyembunyikan diri mereka bahkan jika mereka mau, tetapi kamu berbeda. Selama kamu berhati-hati untuk tidak menyentuh bintang-bintang itu, kekosongan gelap itu memiliki banyak area di mana kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Mengerti, kata Zuan sambil menatapnya penuh rasa terima kasih. Mengapa kamu tahu begitu banyak? Apakah kamu pernah melakukan perjalanan waktu sebelumnya? Sedikit ekspresi kenangan muncul di wajah Millie. Dia berkata, ini bukan hal-hal yang alami bagiku, melainkan hal-hal yang diceritakan seseorang kepadaku sebelumnya. Iklan oleh Pub Future. Siapa yang bilang? Tuan Qin. Zuan bertanya secara refleks. Dia, Millie menggelengkan kepalanya. Sedikit rasa jijik muncul di matanya. Zuan mulai semakin meragukan apakah dia benar-benar permaisuri Qin Shi Huang. Atau mungkin peran permaisuri hanya salah satu posisi yang pernah dia duduki di masa lalu. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bertanya dengan agak gugup, apakah kamu tidak takut kalau rahasia ini diketahui orang lain? Dia selalu berbicara kepadanya dengan teka-teki silang, dia takut akan sesuatu yang akan diketahuinya, namun dia akhirnya mengatakan begitu banyak hal untuk membantu menyelamatkan Cuyan. Millie tersenyum dan berkata, kurasa kau setidaknya punya sedikit hati nurani, tapi itu bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Menurutmu, apa lagi yang aku inginkan begitu banyak poin amarah darimu? Tentu saja untuk menyembunyikan beberapa misteri takdir. Kalau begitu, aku akan mendapatkan lebih banyak poin ragemu di masa depan. Kalau begitu, kau bisa memberitahuku lebih banyak rahasia, kata Zuan segera. Millie memutar matanya. Bagaimana bisa sesederhana itu? Beberapa hal yang kuceritakan kepadamu tadi juga merupakan rahasia, tetapi begitu kau mencapai tingkat tertentu di kosmos, kau akan mengetahuinya juga. Hal-hal itu juga tidak melibatkan makhluk kuat tertentu, jadi itu tidak terlalu tabu. Tetapi jika aku berbicara tentang beberapa hal yang ingin kau ketahui, makhluk kuat tertentu akan merasakannya. Maka, itu akan membawa kehancuran total. Jika itu di masa lalu, Zuan pasti masih sedikit curiga, tetapi dia baru saja melihat tokoh 58 dan makhluk yang lebih kuat yang dipanggil oleh persembahan tari ke alam semesta, jadi dia mempercayainya. Memang ada beberapa makhluk yang, selama Anda menyebutkannya,
mereka akan segera merasakannya dan muncul. Lalu apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan Cuyan mulai sekarang? Zuan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Meskipun Qiu Honglei juga dalam bahaya, dia masih bisa memahami kondisinya saat ini dan bisa menemukan cara untuk menyembuhkannya. Namun, situasi Cuyan benar-benar terlalu rumit. Ada dua cara. Yang pertama adalah menunggu apa yang dikatakan Cuyan sebelumnya. Selama gunung salju besar tidak menghilang, dia akan selalu ada. Setelah ribuan atau mungkin puluhan ribu tahun, gunung salju besar akan menciptakan kembali tubuhnya, jawab Mili. Bagaimana dengan cara lain? Tanya Zuan sambil mengernyitkan alisnya. Cara itu tidak mungkin. Lupakan pertanyaan apakah dia bisa hidup selama itu, kalaupun bisa, bagaimana mungkin dia membiarkan wanita itu menghabiskan waktu sendirian. Cara lainnya, Mili berhenti sejenak, tetapi tetap melanjutkan pada akhirnya, adalah siapapun yang memulai masalah harus mengakhirinya. Karena dia telah dipindahkan oleh Natur Jade Plate melalui ruang waktu, kamu perlu menemukan Natur Jade Plate dan mengikuti jejaknya, untuk melihat apakah ada cara untuk membalikkan proses ini. Tapi piring giok alam sudah dibawa pergi oleh Cuyan. Jawab Zuan, mulai panik. Dia telah mengetahui dari para tetua bahwa batu giok mereka telah menghilang tanpa jejak. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa kepingan mereka hanyalah pecahan yang sangat kecil dan tidak penting dari piring giok alam? Ketika piring giok alam pecah di masa lalu, pecahan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh alam semesta. Sangat mungkin bagimu untuk menemukan pecahan lainnya. Mili agak khawatir. Ada beberapa hal yang tidak dia katakan secara langsung. Meskipun ada banyak pecahan piring giok alam, seberapa luaskah alam semesta? Jika seseorang ingin menemukan sepotong, bahkan memancing jarum dari laut adalah permainan anak-anak dibandingkan dengan itu. Namun, mata Zuan berbinar dan dia berkata, setidaknya ada arah untuk dikerjakan. Bab-bab novel baru diterbitkan di N0VE, log IN, ko per meter. Bagaimanapun, dia sudah kehabisan akal mengenai cara menyelamatkan Cuyan, tetapi sekarang, meskipun sulit, dia tahu di mana harus mengerahkan usahanya. Itu membuat segalanya berubah dari mustahil menjadi mungkin. Iklan oleh Pub Future, Bab 2104, Pengobatan Abadi. Ngomong-ngomong, apa sebenarnya alam semesta, dunia di dalam surga, yang selalu kau bicarakan itu? Apakah masih banyak di dunia lain? Zuan tiba-tiba bertanya. Alam semesta sangat luas dengan peradaban yang tak terhitung jumlahnya. Peradaban-peradaban itu sering mencoba menebak seperti apa alam semesta sebenarnya, tetapi mereka belum dapat mencapai jawaban bahkan sekarang, Mili menjelaskan dengan ekspresi penuh hormat. Meskipun begitu, ada beberapa kepercayaan umum yang telah menerima pengakuan banyak orang. Beberapa orang percaya bahwa hanya ada satu alam semesta, tetapi ada banyak alam semesta yang paralel. Ada versi Anda di setiap alam semesta itu, tetapi karena berbagai faktor dan peristiwa, nasib Anda juga menjadi berbeda di masing-masing alam semesta. Sudut pandangan lain menyatakan bahwa semua alam semesta itu berbeda, dan setiap alam semesta seperti gelembung. Ada jarak yang tak terukur antara setiap gelembung, dan sejumlah besar materi hampa di antaranya. Monster-monster hampa yang sangat kuat membelah alam semesta ini, sehingga mustahil bagi mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Penghalang-penghalang ini benar-benar sulit untuk dihancurkan. Zuan mengangguk pada dirinya sendiri. Ilmu pengetahuan di dunia sebelumnya juga memiliki banyak teori mengenai topik ini. Mili melanjutkan, namun sudut pandang yang lebih umum adalah bahwa ada pohon dunia yang menegang, dan pohon ini sangat besar hingga tak terbayangkan. Ukurannya tidak terbatas, dengan setiap cabang utama mewakili waktu, dan setiap cabang lainnya mewakili arah dunia yang berbeda. Setiap daun mewakili dunia atau alam semesta. Pohon, Zuan mengulangi, sekarang benar-benar terkejut. Dia tidak pernah menyangka alam semesta akan mengikuti pola pohon. Jika setiap alam semesta berada di atas pohon itu, seberapa besarkah alam semesta itu? Benar sekali, hampir semua peradaban di alam semesta memiliki catatan tentang pohon kuno. Orang-orang di dunia selanjutnya akhirnya menemukan catatan ini dan bertanya-tanya apakah seluruh alam semesta berada di pohon raksasa ini. Begitulah penjelasan ini semakin diakui, jawab Mili. Zuan benar-benar tersentuh. Rupanya ada banyak peradaban masa lalu yang tidak pernah berkomunikasi satu sama lain,
tetapi semuanya memiliki pohon besar dalam legenda mereka. Misalnya, ada Yggdrasil dari Skandinavia, pohon dunia dari mitologi Persia, dan pohon kehidupan. Kabalah dari Yudaisme rabbinik, bahkan mitologi kuno budaya Tiongkok memiliki Jianmu, pohon yang berfungsi sebagai tangga yang menghubungkan dunia fana ke surga di atas, pohon Fusang dalam mitologi, dan lainnya. Namun, sesungguhnya masih agak sulit untuk membayangkan seluruh alam semesta berada di satu pohon. Bukankah sebelumnya aku pernah mengatakan kepadamu bahwa kemunculan pertama kekacauan purba di alam semesta mungkin berasal dari bunga teratai? Sampai batas tertentu, itu mirip dengan pohon juga, lanjut Mili. Namun, di masa lalu, ada seseorang yang memberitahuku bahwa apa yang disebut pohon dunia sebenarnya bukan satu, melainkan dua. Mata Zuan membelalak. Hanya satu pohon seperti itu saja sudah tak terbayangkan. Benar sekali. Orang itu menyimpulkan hal ini dari beberapa fenomena. Misalnya, angka biner berbasis silikon 0 dan 1, heliks untai ganda DNA berbasis karbon, yin dan yang dalam kultivasi. Hampir semua peradaban dan alam semesta terhubung dengan angka 2. Itulah sebabnya dia menduga bahwa pohon dunia mungkin sebenarnya adalah dua pohon. Itu kesimpulan yang logis, kata Zuan sambil mengangguk. Sekarang dia benar-benar kagum dengan pengetahuan Mili. Awalnya, sebagai transmigrator, dia merasa lebih unggul dalam hal pengetahuan, tetapi sekarang, dia mengetahui bahwa ada banyak makhluk di seluruh kosmos yang mengetahui keberadaan sains. Dia tidak berani meremehkan mereka lagi. Percaya secara membabi buta pada sains juga merupakan bentuk kepercayaan tahayul itu sendiri. Bagaimanapun, dunia ini terlalu luas, dan pemahaman tentang sains sebenarnya hanya setetes air di lautan. Berbagai peradaban menggunakan cara mereka sendiri untuk memahami dan meneliti prinsip-prinsip alam semesta. Yang dimaksud adalah bahwa tampilan metodenya berbeda, tetapi pada kenyataannya, semuanya adalah rute yang berbeda menuju tujuan yang sama. Iklan oleh Pub Future. Sepertinya kamu sangat menghormati orang itu, kan? Zuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia memperhatikan ekspresi Mili setiap kali dia melihatnya menyebut orang ini. Mili menatapnya dalam-dalam dan berkata, dia memang layak mendapatkan rasa hormatku, sekaligus orang terpenting dalam hidupku. Zuan bertanya untuk menguji air, lalu bagaimana aku harus memanggilnya? Ayah bela diri atau leluhur bela diri? Kau bisa menyerah untuk mencoba mencari tahu hubunganku dengannya. Begitu kau mencapai level itu, kau akan mengerti dengan sendirinya. Mili segera menyadari tipu dayanya. Zuan terkekeh malu. Dia hanya bisa mengganti topik dan bertanya, selain yang condong ke sains dan teknologi, condong ke kehidupan berbasis silikon, dan condong ke jalur kultivasi, apakah ada peradaban lain yang serupa? Tentu saja, ada yang condong ke sihir, ada yang condong ke misteri, ada yang condong ke supranatural, ada yang condong ke kartu, ada yang condong ke penjinakan binatang. Ada banyak sekali jenis peradaban, jawab Mili. Tipe mana yang lebih kuat? Zuan bertanya dengan cepat. Senyum tersungging di wajah Mili. Ia berkata, aku juga pernah menanyakan hal ini sebelumnya. Siapa sangka kau akan menanyakan hal yang sama? Biar ku jelaskan seperti ini. Cara setiap peradaban menggunakan kekuatannya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada peradaban terkuat, yang ada hanya individu terkuat. Zuan memiliki ekspresi termenung. Itu benar. Sama seperti berbagai golongan di dunia kultivasi. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa kultivasi mereka benar-benar yang terkuat? Pada akhirnya, itu tergantung pada kultivatornya. Misalnya, Zhao Han lebih cepat daripada rekan-rekannya menggunakan teknik kultivasi yang sama, dan dia juga lebih kuat daripada yang lain. Lalu bagaimana caranya aku pergi ke dunia-dunia yang berbeda ini? Tanya Zuan. Mili mengangguk sedikit tanda setuju. Zuan tidak tenggelam dalam informasi yang sangat banyak ini, dan malah dengan cepat fokus pada poin yang paling penting. Dia berkata, ada beberapa cara, tetapi yang paling sederhana adalah kamu harus menjadi cukup kuat sendiri, dan menghancurkan kehampaan untuk membuka jalur spasial ke dunia lain. Atau, kamu dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan menggunakan tubuh fisikmu. Iklan oleh Pub Future. Metode yang paling sederhana. Aku merasa seolah kau sedang mengejekku, jawab Zuan. Dia tentu saja tidak bisa membuka jalur spasial. Meski begitu, dengan kekuatannya saat ini,
dagingnya hampir tidak bisa memasuki kehampaan. Namun tanpa mengetahui posisi dunia lain dan seberapa jauh jaraknya, dia pasti tidak akan bisa bertahan lama di luar angkasa. Aku tidak mengejekmu. Begitulah keadaannya, kata Millie sambil terkekeh. Cara lain adalah meminjam pesawat ulang-alik, pesawat ruang angkasa, dan alat transportasi lainnya, tetapi dunia ini agak istimewa. Tidak ada rute perjalanan ruang angkasa di sini, jadi tidak ada cara untuk menemukan alat transportasi seperti itu. Apa maksudmu, istimewa? Tanya Zuan, dengan tajam mengidentifikasi poin utama yang sedang dibicarakannya. Ini istimewa dalam segala hal, kata Millie serius. Sejak aku membangkitkan sebagian ingatanku, aku telah mengamati dunia ini secara diam-diam. Biasanya, dengan tingkat kemajuan dunia ini, seharusnya sudah melakukan kontak dengan peradaban lain sejak lama. Namun, dilihat dari sejarah mereka, sepertinya satu-satunya contoh kontak adalah beberapa ribu tahun yang lalu ketika monster-monster itu menyerbu, dan baru-baru ini. Selain dari contoh-contoh itu, dunia ini sama sekali tidak berinteraksi dengan peradaban lain. Hampir seolah-olah dunia ini diblokir oleh suatu makhluk. Selain itu, ada masalah dengan batas atas kekuatan dunia ini. Saya telah melihat banyak jenius luar biasa yang kekuatannya seharusnya tidak hanya berada pada level mereka saat ini, tetapi tingkat kultivasi mereka jauh lebih rendah daripada jenius yang setara di dunia lain. Zuan terkejut. Bahkan Zhao Han yang luar biasa telah terjebak di puncak keabadian bumi selama bertahun-tahun, tidak dapat membuat kemajuan sama sekali. Sekarang dia juga sama. Dia seharusnya telah membuat terobosan melalui kekuatan yang diserapnya dari beberapa makhluk kuat. Dia bertanya, sepertinya itu karena sumber dunia ini tidak cukup kuat, kan? Tapi disitulah letak masalahnya. Biasanya, sumber dari dunia seperti ini seharusnya tidak lemah sama sekali, kata Millie sambil mengerutkan kening. Duniamu tampaknya memiliki ruang bawah tanah rahasia di mana-mana, dan ruang bawah tanah rahasia itu semuanya terhubung ke beberapa tempat khusus. Itu seharusnya bukan sesuatu yang seharusnya ada di dunia yang lemah sama sekali. Zuan pun tak kuasa menahan senyum, katanya, sekarang setelah kita sampai pada topik tersebut, aku juga pernah bertemu denganmu di salah satu ruang bawah tanah rahasia itu. Ketika dia mengingat bagaimana mereka pertama kali bertemu, wajah Millie tiba-tiba menjadi sedikit merah karena suatu alasan. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Jadi, dunia ini pasti menyembunyikan beberapa rahasia. Benar, aku ingat kamu menyebutkan bahwa kamu sedang mencari buku petunjuk rahasia dari 12 daerah tak dikenal. Zuan mengangguk dan berkata, benar sekali, dan aku nyaris tidak selamat dari setiap pengalaman. Namun, aku tidak punya informasi apapun tentang wilayah tak dikenal yang tersisa, dan tidak tahu di mana mencarinya sama sekali. Sebagai penguasa manusia dan iblis, sumber daya yang kamu miliki sebenarnya telah melampaui sumber daya milik mendiang Zhao Han atau Kaisar Iblis. Kamu dapat menggunakan sumber daya ini untuk mencari petunjuk dengan saksama, kata Millie. Jika kamu dapat mengumpulkan semua keterampilan dari 12 daerah tak dikenal, kamu mungkin akan dapat mengungkap rahasia dunia ini. Manfaat yang akan kamu terima pasti akan sangat besar. Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, dibandingkan dengan wilayah tak dikenal yang begitu misterius itu, saat ini aku lebih tertarik menyelamatkan nyawa Cuyan dan Hong Lei. Ketika melihat ketegasan ekspresinya, Millie sedikit ragu. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata, keadaan Cuyan saat ini mungkin hanya bisa dibalikkan jika kita menemukan bagian lain dari piring giok alam. Mengenai Hong Lei, aku sudah memikirkan beberapa cara untuk menyelamatkannya. Dengan cara apa? Tanya Zuan sambil memegang tangan wanita itu dengan penuh semangat. Millie melirik tangannya, lalu melanjutkan, ada beberapa obat abadi di seluruh alam, dan setiap obat dapat membawa seseorang kembali dari ambang kematian. Namun, setiap obat dilindungi oleh individu yang sangat kuat. Memperolehnya sangatlah sulit. Petik 2. Obat abadi. Tanya Zuan sambil mengerutkan kening. Aku ingat ada rumor tentang obat abadi di ruang bawah tanah rahasia yang pernah aku kunjungi dulu. Saat itu, seorang dewa yang jujur dan tulus hampir dibunuh oleh dewa bernama Wei. Kemudian, untuk menyelamatkannya, Kaisar Langit menyuruhnya memakan obat abadi, tetapi meskipun dia dihidupkan kembali, dia menjadi monster Yayu. Dia pasti tidak ingin Hong Lei menjadi seperti itu.
Bab 2105, Perlombaan Laut. Saya tidak tahu apa yang salah dengan obat abadi itu. Mungkin seseorang melakukan sesuatu pada obat abadi yang dimakan Yayu, atau mungkin obat abadi yang mereka bicarakan bukanlah obat abadi yang sama dengan yang mereka kubicarakan, kata Millie. Dia tentu tahu tentang pengalaman Zuan di ruang bawah tanah rahasia itu. Keadaannya berbeda ketika ingatannya disegel, tetapi sekarang setelah sebagiannya dibuka, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi apakah obat abadi yang diberikan oleh Kaisar Surgawi benar-benar bermasalah? Zuan bertanya dengan heran. Aku tidak tahu tentang itu, tetapi sebenarnya aku juga tidak punya ingatan tentang Kaisar Surgawi itu, jawab Millie. Obat-obatan abadi yang kumaksud adalah harta karun pamungkas yang dicari oleh banyak makhluk kuat di alam semesta, dengan setiap bagiannya benar-benar unik. Setiap bagian dapat membawa seseorang kembali dari ambang kematian. Namun, kegunaannya yang paling terkenal bukanlah efeknya, melainkan untuk memberi kesempatan rahasia kepada para ahli yang paling kuat untuk mengulang sesuatu lagi. Mengulang sesuatu, benar sekali. Meskipun makhluk-makhluk kuat di seluruh alam semesta ini sangat kuat dan dapat hidup sangat lama, kehidupan mereka terbatas, seperti Zhao Han di dunia ini. Mereka juga mengalami kondisi yang mirip dengan surga dan kekejaman manusia, tetapi tentu saja, peradaban lain memiliki cara berbeda untuk menyebut proses itu, Millie menjelaskan dengan sabar. Semua makhluk kuat itu memiliki karma tak berujung yang terkait dengan mereka, dan hampir semuanya telah merebut keberuntungan dan berkah alam dari surga dan bumi di sekitar mereka. Setiap individu yang telah menjadi selebriti ini telah menentang surga, jadi mereka secara alami menerima serangan balik dari keinginan dunia sebagai hasilnya. Seiring bertambahnya usia mereka, semakin banyak konsekuensi karma. Kehendak dunia semakin menolak mereka, sampai akhirnya mereka mencapai titik kritis di mana mereka menuju kehancuran total. Tetapi jika mereka bisa mendapatkan obat abadi, semuanya berubah. Obat abadi seperti itu dapat memungkinkan makhluk-makhluk yang menentang surga ini untuk menipu keinginan dunia. Kehendak dunia dapat diyakinkan bahwa mereka telah memisahkan dan akan menghentikan target mereka. Dengan demikian, mereka dapat memulai kehidupan baru. Millie terdiam sesaat, lalu melanjutkan, makhluk-makhluk ini masih memiliki kecerdasan, kebijaksanaan, pengalaman memadukan, teknik, dan hal-hal lainnya. Sangat mudah untuk melihat betapa lebih menakutkannya mereka jika mereka memulai dari awal lagi. Obat-obatan abadi ini benar-benar tampak luar biasa, kata Zuan. Ia berpikir dalam hati bahwa alasan bepergian ke dunia lain merupakan konsep yang tidak masuk akal adalah karena seseorang akan memiliki pengalaman hidup di dunia lain, sehingga ia akan memiliki berbagai macam keuntungan dibandingkan penduduk asli dunia itu. Jika makhluk-makhluk yang kuat di seluruh kosmos diizinkan untuk mengulang kehidupan mereka, mereka pasti akan memiliki keuntungan yang bahkan lebih besar daripada para transmigran. Memang begitu, itulah sebabnya setiap obat abadi adalah sesuatu yang diperebutkan oleh berbagai golongan. Setiap kali muncul, akan terjadi pembantaian besar di banyak alam semesta. Millie mendesah, seolah-olah dia mengingat beberapa kenangan yang tidak menyenangkan. Tentu saja, obat abadi ini seringkali memiliki kesadarannya sendiri. Sama seperti beberapa harta karun dari kekacauan purba awal, mereka juga memilih pemiliknya. Standar apa yang mereka gunakan untuk memilih pemilik? Zuan segera bertanya. Jika kita melihat sepanjang sejarah, setiap pemilik obat-obatan abadi ini adalah yang terkuat di seluruh dunia di alam semesta, tipe yang mendominasi seluruh era, jawab Millie. Zuan terdiam. Dia berharap, kalau begitu, aku akan tetap berusaha bersaing dengan mereka. Iklan oleh Pub Future. Meskipun ia sudah tak tertandingi di dunia ini, setelah bertarung melawan monster, ia menyadari bahwa masih banyak makhluk yang lebih kuat darinya di seluruh alam semesta. Sekarang ia tahu bahwa dunia ini adalah salah satu yang paling lemah sejak awal. Dibandingkan dengan dunia lain di seluruh alam semesta, mereka tidak terlalu berlatih. Yang dipedulikan oleh obat-obatan abadi itu bukan hanya kekuatan absolut, tetapi juga potensi, kata Millie sambil menatap dalam-dalam. Ini pertama kalinya aku melihatmu, ketika kamu menggertak seperti anjing namun tidak mau menyerah, dan kemudian kamu akhirnya bahkan mengalahkanku. Aku tahu bahwa kamu memiliki hati yang kuat, bahwa kamu pasti akan menjadi seseorang yang sangat kuat di masa depan.
Sekarang, aku telah berada di sisimu selama bertahun-tahun. Aku telah melihatmu mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat darimu, yang semakin membuktikan prediksi awalku. Saya sangat suka mendengarkan kakak berbicara, jangan berhenti. Zuan mendekatinya dengan ekspresi nakal. Baunya harum sekali. Aku bertanya-tanya bagaimana tubuhnya masih bisa mengeluarkan bau harum meskipun dalam wujud jiwa. Enyahlah. Millie memutar matanya. Dia mundur sedikit sebelum melanjutkan, itulah mengapa kamu masih memiliki kesempatan untuk dipilih oleh sepotong obat abadi. Zuan menyingkirkan senyumnya dan bertanya dengan serius, ada berapa banyak obat abadi di dunia ini? Kira-kira ada beberapa ilusi. Mengenai jumlah pastinya, sulit untuk mengatakannya, jawab Millie. Sebanyak itu, tanya Zuan heran. Ia mengira karena semua obat ini unik, jumlahnya hanya sedikit. Banyak. Millie mencibir sambil menunjuk ke langit malam. Tahukah kau berapa banyak dunia yang ada di seluruh kosmos? Lebih banyak dari butiran pasir di lautan. Bahkan jika kita mengelompokkan banyak dunia yang saling berdekatan sebagai satu lapisan dunia, akan ada jutaan dan jutaan lapisan dunia. Dengan begitu banyak dunia, apakah kau masih merasa seolah-olah beberapa lusin obat abadi adalah banyak? Sekarang, Zuan benar-benar tercengang. Dia bertanya, ada begitu banyak dunia. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari ruang lingkup dunia luar. Millie tiba-tiba mendesah. Sedikit kesepian muncul di matanya saat dia berkata, sayangnya, sebagian besar dunia telah hancur. Meski begitu, dunia yang tersisa masih berjumlah sangat banyak. Siapa yang menghancurkan mereka? Tanya Zuan, tercengang. Ada begitu banyak dunia, namun lebih dari setengahnya telah hancur. Iklan oleh Pub Future. Millie menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa memberitahumu hal itu, atau hal itu akan membawa bencana ke dunia ini. Bencana itu akan jauh lebih besar daripada monster yang baru saja kau hadapi. Setelah mendengar ucapannya yang begitu serius, Zuan tidak dapat melanjutkan pertanyaannya. Dia tidak menyangka bahwa wanita itu akan bercanda tentang topik ini. Ada banyak makhluk yang memang cukup kuat sehingga, jika mereka disebutkan bahkan di sudut yang paling terpencil sekalipun, mereka masih dapat merasakannya, dan melepaskan kekuatan mereka sebagai balasan. Mengenai obat-obatan abadi yang sedang kita bicarakan, jenis apa yang harus aku cari? Pasti ada arah yang harus dituju, kan? Zuan bertanya, tahu bahwa Millie tidak akan berbicara tanpa berpikir. Karena dia telah menyebutkannya, pasti ada tujuan untuk itu. Benar saja, sedikit pujian muncul di ekspresi Millie. Dia berkata, obat-obatan abadi di seluruh dunia terlalu misterius, dan aku sendiri hanya tahu sekitar 10 atau lebih. Jika kupikir-pikir, obat abadi naga ilahi mungkin adalah sesuatu yang bisa kau dapatkan. Petik 2. Obat abadi naga ilahi. Zuan mengulangi, memastikan untuk mengingat nama itu dengan baik. Mengapa begitu? Ini pertama kalinya aku mendengar nama ini. Obat abadi naga ilahi, sesuai namanya, terkait dengan ras naga. Obat itu pasti akan lahir di dunia dengan ras naga, dan dunia ini kebetulan memiliki ras naga, jawab Millie. Zuan sedikit tercengang. Ras naga di dunia ini menguasai ras laut. Dia bahkan telah membunuh naga emas raksasa, yang kemudian memanggil Raja Naga sendiri. Sepertinya Raja Naga telah mundur karena Sang Liuyu, dan masalah itu berakhir di situ. Kalau begitu aku harus membayar biaya perjalanan untuk ras laut, kata Zuan sambil berdiri, matanya penuh kegembiraan. Dengan persahabatannya dengan Sang Liuyu, serta statusnya di antara manusia dan iblis, sekarang jauh lebih mudah baginya untuk melakukan apapun dibandingkan dengan yang lain. Namun, Millie langsung menyiramkan air dingin ke arahnya dengan penuh semangat dan berkata, masih terlalu dini bagimu untuk merasa senang. Meskipun obat abadi naga ilahi harus lahir di dunia dengan ras naga, tidak setiap dunia dengan ras naga akan memiliki obat abadi naga ilahi. Siapa yang tahu berapa banyak ras naga yang ada di seluruh dunia? Dan yang di sini hanyalah satu dari banyak, dan salah satu yang terlemah. Zuan menjawab dengan serius, tetapi bukankah kau mengatakan bahwa dunia kita benar-benar istimewa? Mungkin saja ada kesempatan untuk menghasilkan obat abadi. Bahkan jika tidak, ada kemungkinan mereka memiliki beberapa petunjuk tentang obat abadi juga. Millie sedikit terkejut. Dia mengangguk memuji dan berkata, pikiranmu berubah begitu cepat.
Itulah yang ingin kukatakan padamu agar kamu merasa lebih baik. Benar, dunia ini memang istimewa, dan bahkan aku tidak bisa memahaminya. Kamu mungkin benar-benar bisa mendapatkan hal-hal yang tidak pernah kamu duga akan kamu temukan. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang juga, kata Zuan sambil bangkit dan berjalan keluar ruangan. Sekarang setelah dia memiliki beberapa petunjuk untuk menyelamatkan Hong Lei, dia tidak ingin membuang waktu lagi. Millie memasang ekspresi bersyukur. Meskipun dia suka mengejar Rock, dia memperlakukan setiap wanita di sekitarnya dengan segala ketulusannya. Sementara itu, di ibu kota manusia, di istana pribadi permaisuri, saudara. Kedua paman kekaisaran Liu Guang dan Liu Yao menatap wanita cantik di kursi kehormatan dengan ekspresi bingung. Mereka bertanya, apa alasan permaisuri memanggil kita ke istana begitu mendesak?